فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selaku khatib, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan senang maupun sedih, susah ataupun bahagia, baik dalam keadaan berjamaah atau sendirian. Senantiasa kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha secara maksimal menjauhi segala apa yang dilarang. Mohon maaf ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kata alhamdulillah sebagai rasa syukur dan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, diberikan umur yang panjang, diberikan badan yang sehat, diberikan kemudahan di dalam rezeki, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah. Kehadiran kita ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada orang-orang yang kita sayangi, yang menginginkan juga perjumpaan dengan hari ini. Namun hal itu tidak dapat dilakukan, hal itu tidak dapat dikerjakan, karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara otomatis ibadah yang dikerjakan terputus, puasa yang dikerjakan berhenti, zakat yang dikeluarkan pun terputus. Kerjakan adalah menikmati amal ibadah yang telah dan pernah dikerjakan. Bila selama hidup melakukan perbuatan baik, maka hal ini adalah hal yang menggembirakan. Namun bila selama hidup kadang berbuat baik, kadang berbuat jahat, dan celakanya di akhir kehidupan tersebut belum sempat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang dapat menolong kecuali amal ibadah yang kita kerjakan. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka bersyukurlah atas nikmat dan anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kita, karena dengan bersyukur menunjukkan status kita sebagai hamba Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun di balik rasa syukur tersebut terselip rasa rindu kepada kedua orang tua lalu, atau beberapa tahun yang lalu kita masih melihat mereka, kita masih bersama-sama dengan orang tua kita, kita masih beribadah bersama dengan mereka, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat bersama-sama dengan orang tua kita. Kita juga mendengarkan doa-doa yang mereka panjatkan. Bahkan kita pun menziarahi famili kita yang telah lebih dahulu mendahului kita. Namun hari ini hadirin jamaah yang berbahagia,
Bukan famili lagi yang kita ziarahi, melainkan kuburan orang tua kita. Inilah rasa rindu. Rasa rindu kepada kedua orang tua di saat hari raya Idul Fitri. Maka rasa rindu ini harus diobati. Kerinduan kita dengan orang tua harus diobati dengan kita mengirimkan doa-doa kepada kedua orang tua kita. Kita kirimkan doa-doa terbaik. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua. Karena itulah yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Hadirin as'adanallahu fi hayatina. Perpisahan dengan orang-orang yang kita sayangi itu adalah ibrah. Itu adalah pengingat kepada kita semuanya bahwa kita pun juga nanti akan menyusul mereka. Mereka dulunya adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi. Sekarang mereka berada di dalam perut bumi. Hari ini kita berjalan di atas muka bumi. Ke depan kita pun juga akan dikuburkan di dalam bumi. Hadirin jamaah yang berbahagia, kepada orang tua yang telah lebih dahulu mendahului kita, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Mungkin saja Allah menilai bahwa ibadah yang dikerjakan oleh orang tua kita telah cukup untuk digolongkan, dimasukkan di dalam surga. Sehingga Allah memanggil mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuklah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita yang diberikan umur yang panjang, ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk sayangnya Allah kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk terus melaksanakan ibadah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat taubatan nasuha. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah ibadah ikhlas karenanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali untuk ibadah ikhlas karena Allah. Kita pun diperintahkan untuk segera menjemput surga. Kita diperintahkan untuk segera menjemput dan meraih surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah kepada ampunan Allah dan raihlah surga. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah sebulan melaksanakan ibadah Ramadan diiringi dengan takbir sebagai pengagungan asma Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengeluarkan zakat fitrah, maka hari ini kita sempurnakan ibadah Hari Raya Idul Fitri. Esensi daripada Idul Fitri adalah kembali kepada kemurnian hati, kembali kepada kesucian jiwa yang tidak ada salah, tidak ada dosa, dan tidak mempunyai musuh. Maka berada di Hari Raya Idul Fitri ini, kita saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga membuka diri untuk menerima permohonan maaf dari saudara-saudara kita. Kegembiraan yang begitu indah ternyata masih saja ada yang mendendam, masih saja ada yang menyimpan permusuhan dengan orang lain,
bahkan menyimpan kejengkelan dengan orang tua sendiri. Di antara mereka telah terputus silaturahmi, di antara mereka memutuskan silaturahmi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Karena surga teruntukkan untuk orang-orang yang menyambung tali silaturahmi sesama keluarga, sama orang tua. Saudara, kepada kedua orang tua kita minta maaflah, karena sikap memberikan maaf dan meminta maaf erat kaitannya dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Orang yang memberikan maaf erat kaitannya dengan diri dengan ketakwaan. Esensi daripada kita berpuasa adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan daripada kita berpuasa adalah ketakwaan. Dengan kita memberikan maaf juga mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Wa anta'fu wa aqrabu littaqwa. Maafkanlah, karena dengan memberikan maaf mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Maafkanlah kesalahan orang lain adalah upaya kita untuk menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tua kita adalah orang yang kaya, baik orang tua kita adalah orang tua yang biasa-biasa saja, baik saudara kita adalah saudara yang memiliki jabatan yang tinggi, maupun saudara-saudara kita yang pekerjaannya biasa-biasa saja. Hidup ini tak ubahnya seperti untayan benang panjang. Silih berganti warna tersebut menghiasi kehidupan kita. Ada warna suka, ada pula warna duka. Hidup ini akan tampak menarik, indah dan menyenangkan ketika terhias suka. Tidak kita senangi, tidak kita sukai, bahkan kita membenci kehidupan ini. Ketika warna duka kita lalui, sebagian orang terkadang lupa bahwa seperti itulah warna kehidupan. Mungkin saja keterbatasan rasa kita yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kemudahan. Tidak kita ucapkan terima kasih kepada Allah ketika kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Quran surat ke-89 ayat 15 sampai 16. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, memuliakannya, diberikan segala sesuatu yang menjadi keinginannya, harapannya terwujud, cita-citanya tercapai, doa-doanya tersampaikan, maka dia mengatakan, sungguh Tuhanku maha adil kepadaku. Wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhannya mengujinya, mensedikitkan hartanya, keinginannya tidak tercapai, doa-doanya tidak terwujud, maka dia mengatakan, sungguh Tuhanku telah menghinaku. Na'udzubillah, na'udzubillah. Fakta seseorang itu dimuliakan maupun dihinakan dalam pandangan sebagian manusia itu berkaitan erat dengan seberapa besar harta yang dia miliki. Semakin kaya, maka dia semakin mulia.
Semakin miskin maka dia semakin hina. Dan terkadang mohon maaf, kita yang berada di dalam ruangan ini, di dalam tempat ini, bagi kita sulit menerjemahkan bahwa kehidupan ini bukanlah dua fakta takaran tadi. Takaran seseorang itu dimuliakan dan takaran seseorang itu dihinakan. Melainkan kehidupan ini adalah ujian. Memang kalau ada longsor, ada banjir, ada hujan, ada kebakaran, ada yang meninggal, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa, ketika kita banyak, jangan lupa untuk bersedekah. Ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, jangan lupa dengan jabatan itu adalah amanah. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ada kisah yang dapat kita jadikan sebagai pengingat bahwa kisahnya tentang pasukan dan pasukan Jalut. Pasukan Talut ini adalah pasukan kaum muslimin. Pasukan Jalut ini adalah pasukan kaum zalimin. Hidupnya setelah Nabiullah Musa, kemudian diutus lagi seorang nabi, kemudian diutus lagi seorang nabi. Generasi kedua setelah Nabi Musa. Pasukan Talut ini diuji. Ujiannya itu ketika melewati sebuah sungai, tidak boleh meminum air tersebut kecuali dengan sedikit saja, karena akan melawan pasukan yang besar, pasukan Jalut. Bapak-bapak, ibu-ibu dari TNI Polri paham, ketika akan menghadapi pasukan yang besar jangan makan banyak-banyak. Kalau makan secukupnya saja. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang dapat menyalahkan pasukan Jalut yang besar itu adalah sedikit daripada pasukan Talut yang mendengarkan perintah pimpinannya. Ibu bapak yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam organisasi kita ada pemimpin, patuhlah pemimpin. Di keluarga kita ada pemimpin. Siapakah dia? Suami, patuhlah kepada suami. Di keluarga yang lebih kecil ada istri dan anak, patuhilah ibu. Hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kemudian kita terjemahkan bahwa hidup ini dari satu sisi saja, maka sebenarnya kita terjebak dengan kedangkalan nalar kita sendiri. Kita akan banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kenikmatan yang banyak. Kita bahkan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hidup kita biasa-biasa saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin as'adanallahu fi hayatina. Kalau kemudian kita kecewa, kalau kemudian kita kecewa di dalam kehidupan kita, sebenarnya wajar. Doa kita tidak didengar, wajar. Ketika kita menginginkan sesuatu tidak tercapai dan kemudian kita gagal, wajar kita kecewa. Mengapa demikian? Kekecewaan ini berkaitan dengan masalah ilmu. Karena ilmunya tidak nyampe. Antara anak SD mau dipaksakan berpikir sama seperti anak SMA, tidak akan mungkin. Antara anak TK dipaksakan berpikir sama seperti anak kuliahan, itu tidak akan mungkin. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam gagal di tengah jalan ketika berguru kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin as'adanallahu fi hayatina. Setelah kita menerima dan ridho terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir
yang terakhir di dalam kehidupan kita selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, kita saling memaafkan. Yang terakhir, jangan lagi ceritakan keburukan saudara-saudara kita. Jangan lagi ceritakan kelemahan-kelemahan saudara kita. Kita sudah saling memaafkan, jangan lagi diungkapkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "At-tadruna mal ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhul a'lam. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian sahabatku apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhul a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala dzikruka wa akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak menyenangkan. Fa in sahhat ma naqul ya Rasulullah. Sekiranya ucapan yang kami sampaikan itu benar adanya, faktanya memang demikian, fa in sahhat ma taqulun fakana ghibah. Kalau yang kalian sampaikan benar adanya, itulah yang disebut dengan ghibah. Fa illa fakana fitnah. Yang kita menyampaikan tentang saudara kita dan itu tidak benar adanya, maka itu juga termasuk fitnah. Hadirin as'adanallahu fi hayatina, menceritakan aib saudara kita sama seperti kita makan buah simalakama. Makan buah itu kita akan mati. Tidak makan buah itu juga kita akan mati. Menceritakan aib saudara kita itu adalah perbuatan dosa. Kita ceritakan benar adanya adalah ghibah, dosa. Kita ceritakan aib saudara kita dan itu tidak benar juga termasuk dosa, fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Lalu sebaiknya seperti apa? Kita tidak usah ceritakan keburukan-keburukan saudara kita. Kita ceritakan saja hal-hal yang baik tentang saudara kita. Manfaatnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Hadisnya cukup panjang. Pada hari kiamat nanti Allah mendatangi orang yang berdosa, lalu kemudian mengatakan kepada orang tersebut, "Wahai hambaku, tahukah kamu dosa ini?" Hamba tersebut kemudian bergumam di dalam hati bahwa dia akan binasa dengan dosa tersebut. Dia akan hancur dengan dosa-dosa tersebut. Kemudian dilanjutkan, "Wahai hambaku, selama engkau di dunia, kamu tidak ceritakan keburukan-keburukan saudaramu. Maka di hari akhirat ini, di hari kiamat ini, dosa-dosamu pun aku tutupi." Yang lainnya, hadirin jamaah yang berbahagia, setiap diri kita ini punya dosa. Maka dosa tersebut jangan diceritakan. Setiap diri kita bisa mengetahui tentang kelemahan orang lain, tetapi jangan membacakan keburukan-keburukan. Ini selaras dengan hadis Nabi, "Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya di dunia sampai di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, pada hari yang indah ini marilah kita merajut kembali tali rumpun persaudaraan dan kekerabatan yang terurai. Marilah kita menyambung silaturahmi yang terputus. Kalahkan ego diri kita. Buat apa kita menyimpan dendam dan permusuhan terhadap orang-orang terdekat kita? Ingatlah bahwa kehidupan kita hanya sebentar. Maka janganlah kita rusak dengan dendam dan kebencian. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita. Ibadah puasa yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah dan balasan kebaikan untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa,
orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin musliman wal mu'minina wal mu'minatin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar 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 Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian khutbah dari Bapak Ustadz yang tadi memimpin ibadah sholat Id di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Ada pesan penting yang beliau sampaikan tadi bahwa kita hidup selalu menjaga perdamaian dengan saudara-saudara kita. Di bulan suci Ramadan ini juga membawa berkah bagi siapapun yang sudah melaksanakan ibadah puasa, baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai aparatur sipil negara atau TNI Polri. Demikian laporan kami dari Sasana Krida Kantor Gubernur Papua untuk kegiatan ibadah sholat Id di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.